Bapak dan Ibu nasabah Permata Bank Priority dan para tamu undangan, terima kasih masih bersama kami di acara ini. Di sesi awal-awal tadi, Bapak dan Ibu mungkin sudah sempat berkenalan dengan Iwan Tirta dan kain-kain batik Iwan Tirta. Juga bahkan gimana sih cara pakai kain tanpa dijahit tadi. Nah sekarang, di sesi sekarang ini, saya akan membawa Bapak dan Ibu ke Iwan Tirta Home, sekaligus juga kami akan sedikit sharing gimana caranya mendekorasi ruangan, terutama menyambut Natal yang akan datang ini. Saya nggak sendirian, saya ditemani dengan teman saya, Dishon Karisma, seorang dekorator. Hai Dishon. Hai Rindu. Apa kabar? Sehat, baik. Kamu sehat? Alhamdulillah. Gimana? Kita kan udah mau Natalan nih ya. Nah. Di sini juga udah kelihatan nih, udah berbau-bau Natal. Biasanya Natal tuh kan selalu pakai warnanya merah sama hijau. Iya. Di sini juga pakai warna merah sih. Cuman aku agak intrik aja. Sebenarnya boleh nggak sih pakai warna-warna lain untuk dekorasi tema Natal? Untuk dekorasi tema Natal sebenarnya memang basicnya tuh merah, emas, hijau dan juga silver lah ya paling monoton itu. Tapi sebenarnya dengan banyaknya sumber informasi, sumber inspirasi yang ada dari sosial media segala macam, orang pun sekarang udah lebih explore sih untuk dalam hal mendekorasi. Balik lagi tuh ke personal taste mereka. Mereka maunya temanya apa gaya rumahnya seperti apa, kayak gitu-gitu kan mendukung kan. Dan personal mereka maunya seperti apa gitu. Ya. Kalau yang muda-muda sih mereka sekarang udah lebih explore ya, maksudnya pakai warna-warna pastel, tetap dengan sentuhan emas, mungkin rose gold atau yang kayak gitu-gitu. Dan juga sempat juga kan tema rustic tuh juga happening juga ya. Jadi banyak warna-warna natural, terus yang lebih kayak country house yang pakai kain-kain boni gitu yang kayak ya? gitu-gitu, kayu. Jadi sebenarnya bisa banget explore gitu. Jadi nggak harus terpaku dengan warna merah atau hijau sih. Tapi balik lagi itu ke personal taste-nya dari si yang merayakan. Gitu. Nah, terus juga biasanya tuh kalau aku berkunjung gitu ke rumah orang yang kebetulan merayakan Natal, selalu kan kita temukannya kan pohon Natal. Nah, terus tadi di sini di atas meja, di atas coffee table muncullah ranting ini gitu. Boleh cerita sedikit nggak apa sih inspirasinya dan kenapa ada ranting ini di tengah-tengah sini? Iya. Jadi karena ini konsepnya dari ruangan Iwan Tirta Home ini kan sebenarnya formal living room gitu kan. Dan mostly mungkin dari customer Iwan Tirta kalau pohon Natal di rumah mungkin lebih ke di family room ataupun di foyer kayak gitu kan. Nah, di ruang tamu mungkin jarang ada yang, ya mungkin ada juga yang taruh pohon Natal, cuman karena ini anggapannya mereka udah ada di family room dan di foyer, di living room mungkin nggak perlu ada pohon Natal lagi gitu kan. Karena bisa dibilang kan jarang lah ya yang satu rumah punya 2 atau 3 pohon Natal gitu kan. Nah, anggapannya seperti itu. Jadi kenapa nggak bawa nuansa Natal di sini lebih berbeda sedikit, apalagi didukung dengan coffee table Iwan Tirta Home ini yang massive banget, ukurannya besar. Jadi biar sedikit mengisi dan juga ada permainan sedikit dimensi perkayuan apa segala macam gitu. Kita kasih aja ranting kayu yang cukup besar supaya mengisi si ukuran mejanya dan juga cukup memberi focal point terhadap ruangannya. Lalu kita kasih elemen Natal dan juga di sini juga banyak digunakan kan bokor-bokor karena banyak barang-barang antik segala macam ya. Jadi kenapa kita nggak gunakan kayak gitu? Nah, tapi ini kan di sini kasusnya contohnya pakai bokor ya, silver gitu. Tapi kan mungkin ada orang yang misalnya dia koleksi kristal, itu mungkin bisa dipakai. Bisa, mungkin banget kok untuk untuk meletakkan kayak ornamen-ornamen Natal bisa digunakan dengan barang-barang yang memang sudah ada di rumah lah, seperti itu kan. Jadi kayak mungkin ada bowl kristal, mungkin juga ada Chinese vase yang blue and white, yang kayak gitu-gitu, atau mungkin keranjang-keranjang kayak rotan, kayu, apa yang kayak gitu-gitu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya memanfaatkan apa yang udah ada di rumah ya. Paling ada hanya penambahan-penambahan si ornamen-ornamen Natalnya sendiri. Terus biasanya Natal tuh kan somehow identik dengan sesuatu yang Western. Sedangkan kita kan di sini di Iwan Tirta Home ada banyak batik di mana-mana. Terus juga kan Indonesianya kan perasa banget. Ada trik khusus nggak sih gimana memadu padankan antara si style yang Western tadi, si Christmas, dengan style Indonesia? Jadi
Kalau aku bilang sih kayak Iwan Tirta kan memang identik dengan batik gitu kan. Kayak di sini di sofanya panjang sini kan juga udah banyak sofa banyak cushion Ya. batik yang which is sudah menonjolkan sisi Indonesia sendiri. Ya. Tapi untuk kayak elemen dekor segala macem sih kan sebenarnya kalau Christmas itu kan lebih kepada memang elemen dekoratif itemsnya gitu kan, kayak hiasan-hiasan bola Natal, bintang apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa kalau nggak kayak digantung di pohon gini, mungkin bisa juga kayak ditaruh balik lagi ke tadi kayak ini ada bokor antik yang kita tinggal taruh bola Natal aja terus tiba-tiba udah jadi nuansa Natal tersendiri. Ataupun juga mungkin box-box antik atau kayak tadi yang kayak keranjang rotan. Oh iya banyak banget kayak gitu, ya. banyak yang bisa digunakan kayak gitu. Oke. Untuk mengangkat sisi Indonesia itu. Oke. Bahkan sebenarnya mungkin kayak narok kain batik aja tuh juga Iya. bisa ya? Bisa. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir dari aku, kita kan di sini ngeliat ya ada bunga mawar gitu kan. Cuman mungkin kan nggak semua orang suka mawar. Iya. Misalnya dia punya preference jenis bunga yang lain gitu. Kira-kira ada ide nggak sih bunga apa yang bisa menjadi alternatif untuk hiasan? Sebenarnya untuk opsi bunga tuh banyak banget yang bisa bisa digunakan sebagai elemen dekor untuk Natal lah, apalagi untuk bawa tema sedikit Indonesia gitu. Bisa yang paling gampang sih sebenarnya anggrek bulan kan kayak satu batang aja udah memberikan efek beda sendiri gitu kan. Lalu juga bunga-bunga yang mungkin ada dijual di pasaran yang lebih gampang kayak hortensia, lalu juga bunga krisan kalau disusun dengan cantik tuh juga akan memberi efek yang beda kayak gitu kan. Dan juga bisa juga nggak usah bunga sih, karena kayak sekarang kan yang lagi ngetren itu tanaman-tanaman ya. Ya. Tanaman pun sebenarnya bisa membawa bisa menjadi elemen pengganti untuk bunga gitu. Foto ada monstera gitu di sini. Boleh kalau mau potong daunnya sejuta selembar nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi ya tanaman-tanaman tuh yang gampang, tanaman di rumah nih di halaman gitu mungkin bisa potnya dibawa terus dikasih cover kayak ya keranjang atau apa tadi seperti bokor-bokor ini. Lalu juga bisa juga mungkin kayak even as simple as vas apapun yang ada di rumah, isi air terus tinggal potong tanaman yang ada di halaman masukin ke living room, philodendron segala macam bisa memberikan efek sendiri. Jadi nggak harus selalu bunga sih, bisa playing around with anything gitu. Oke. Gitu deh. Thank you, Sean. Sama-sama, Rindu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bersama kami. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa dimasukkan setelah sesi ini berakhir. Terima kasih.